Baik, saya bisa mungkin sudah bisa ini masuk dalam Zoom ini. Ya, ini kadang-kadang kita tertendang oleh sistem. Suara saya sudah kedengaran ya? Sudah, Pak. Sudah. Apakah bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Sudah dengar, Pak. Kedengaran? Iya, Kedengaran. Pak. Sudah ya. Oke. Sampai di mana tadi yang kalian bisa dengar soal apa yang saya sampaikan? Sampai di mana tadi? Yang kalian dengar tadi sampai di mana terakhir? Saya sampaikan. Halo? Tes? Sampai di mana tadi? Belum ada, Pak. Masih apa tadi, Pak? Yang kitab 5 Musa itu, Pak. Oke. Waktu belum sampai tadi apa ya? Oke, kalau begitu saya ulangi lagi. Tadi saya sudah menyampaikan ini. Tapi ya enggak apa-apa, saya ulangi aja. Berarti saya tadi ngomong tapi tidak ada yang mendengar. Oke. Ya, kita sampaikan tadi bahwa teori sumber ini merupakan sebuah kritikan dari pembaca kitab suci yang menganggap bahwa tidak mungkin seorang diri Musa menulis kitab Kejadian, Keluaran sampai Ulangan itu. Karena ada kejanggalan-kejanggalan yang terlihat kalau Musa lah yang menulis semua itu. Seperti saya katakan tadi, dia sudah mati di Gunung Nebo, tapi dia masih menulis cerita tentang perjalanan Israel sampai ke Kanaan. Padahal dia kan tidak ikut ke Kanaan. Dia hanya berhenti di Gunung Nebo, mati, dan kuburannya pun nggak tahu kita di mana. Nah itu, jadi tidak mungkinlah Musa semua menulis Pentateuk itu, kelima kitab itu. Maka adalah suatu usaha dari pembaca, para ahli, mengkritisi, memberi masukan terhadap teori sumber. Menurut mereka ada 4 teori atau sumber yang digunakan dalam rangka menulis Pentateuk itu. Yang itu disebut dengan teori JEDP atau YEDP. Kalau ini Yahweh, Elohis, Deuteronomium Priest atau Yahweh, ya, Elohim, Deuteronomy Priest. Ini teori. Teori ini diperkenalkan oleh Jean Astrak, seorang Prancis. Nah, Astrak berpendapat bahwa kelima kitab pertama, itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan itu ditulis sekitar 1000 tahun sesudah kematian Musa. 1000 tahun sesudah kematian Musa. Dan Pentateuk itu merupakan hasil dari proses penulisan. Baru setelah penulisan ulang, lalu penyuntingan dan kompilasi oleh berbagai penyunting dan redaktor yang tidak diketahui namanya. Nah itu. Nah, jadi dia mencoba memberikan teori itu. Nah, keraguan-keraguan itu tadi dipelopori oleh Astrak, berpendapat bahwa dalam menulis atau mengarang Pentateuk itu Musa menggunakan bahan-bahan dari 2 sumber dan dari beberapa sumber kecil.
Nah, kedua sumber yang dipakai oleh Musa menurut Astrak itu dibedakan berdasarkan penggunaan sebutan-sebutan bagi Allah. Nah, jadi ada nanti dia menyebut Elohim, tapi juga nanti dia menggunakan Yahweh. Nah, dengan menggunakan Elohim dan juga menggunakan Yahweh. Sehingga teori di Astrak ini mengecam pandangan kritis dari pihak Spinoza. Jadi dia mencoba memberikan kritik kepada pihak Spinoza yang beranggapan bahwa yang menulis kitab suci itu, Pentateuch itu adalah Musa. Nah, kemudian Astrak ini diikuti oleh J.G. Eichhorn. Setelah dia mempelajari teorinya di Astrak, kemudian dia mengatakan bahwa Musa bukanlah yang mengarang Pentateuch, melainkan seseorang yang tidak diketahui namanya. Nah, itu jadi dia mendukung pemikiran teori dari Astrak. Lalu pada abad ke-19 dilakukan lagi penyelidikan terhadap Torah dengan usaha yang dilakukan oleh Keunen dan J. Wellhausen. Nah, oleh kedua tokoh ini, mulailah mereka menyebut bahwa penulisan Pentateuch itu terdiri dari 4 sumber. Nah, sumber yang digunakan yang pertama ialah sumber Y atau Yahweh. Sumber yang kedua adalah sumber E atau Elohim. Sumber yang ketiga adalah sumber D atau Deuteronomium. Dan sumber yang keempat adalah sumber P atau Priester Codex atau sumber Pris atau sumber iman. Keempat sumber inilah menurut mereka yang digunakan dalam rangka menulis Pentateuch. Nah, sekarang kita melihat satu persatu teori ini, teori sumber ini. Nah, teori yang pertama, teori Yahwist. Nah, sumber Yahwist menulis sejarah Israel dari penciptaan sampai pada keluaran. Jadi peristiwa penciptaan itu berarti kejadiannya sampai pada keluaran itu bersumber dari Yahwist. Dan perkembangan mereka setelah berada di Kanaan. Sumber Yahwist ini dicirikan dengan Allah selalu disebut dengan nama Yahweh. Jadi dalam kejadian nanti dan keluaran menyebut Allah itu selalu dengan nama Yahweh. Kemudian pada umumnya Allah di dalam wahyunya atau penyataannya dilukiskan dan digambarkan dalam bentuk seorang manusia. Ini ciri-ciri sumber Yahwist nanti. Dan yang ketiga, sumber ini bersifat universal. Allah Khalik langit dan bumi. Kejadian 2 ayat 4. Dan Allah seluruh dunia dan seluruh manusia. Nah, ini sumber Yahwist merupakan cerita tertua dalam Pentateuch. Jadi ini sumber tertua. Banyak alasan untuk menyatakan bahwa sumber Yahwist itu berasal dari selatan atau Yehuda. Umpamanya sumber ini sangat memerhatikan Hebron sebagai tempat suci
Abraham. Kejadian 37 ayat 18 dan Kejadian 18 ayat 1. Nah, kalau kita baca nanti Kejadian 37 ayat 18. Sebentar. Kejadian 7:18. Ini Kejadian 37 ayat 18. Ini. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Lalu Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbating di Mamre, sedang ia duduk di pintu ke rumahnya waktu hari panas terik. Nah, ini sumber Yahwis. Nah, sebagai tambahan kata-kata yang mengenai Yuda dalam berkat Yakub, Kejadian 49 ayat 8, tampak dilatar belakangi oleh keunggulan suku Yuda di bawah pemerintahan Raja Daud. Nah, ketiga alasan ini juga berfungsi sebagai penunjuk waktu kira-kira munculnya para penulis sumber Y. Berdasarkan ketiga alasan itu, maka kemungkinan besar para penulis sumber Y itu muncul pada zaman Raja Daud dan Salomo. Dia muncul pada zaman Raja Daud dan Salomo, itu sekitar abad 11 sampai ke 10 sebelum Masehi. Nah, tulisan-tulisan dalam sumber Y itu mencerminkan adanya kesatuan, keteguhan, dan kepercayaan, serta kepenuhan nasional. Dan seperti itu hanya mungkin ada pada masa Daud hingga Salomo. Sehingga diperkirakan sumber Y ini rampung ditulis pada tahun 950 sebelum Masehi, ya. 950 sebelum Masehi. Nah, itu yang pertama, sumber Yahwis. Nah, yang kedua, sumber Elohis. Jadi, tadi sumber Yahwis banyak menggunakan nama-nama Yahweh. Sekarang sumber Elohis, atau disebut dengan sumber E. Nah, sumber Elohis ini menggunakan nama Elohim. Jadi bukan lagi menggunakan nama Yahweh. Dia menggunakan nama Elohim. Nah, itu terlihat pada masa pemanggilan Musa di Keluaran 3, di mana Allah menyatakan namanya kepada Musa. Jadi Musa lah orang yang pertama mengenal nama Yahweh. Sesudah cerita ini, sumber juga menyatakan menggunakan nama Yahweh. Sumber E lahir pada kerajaan utara. Tadi kalau sumber Yahwis lahir pada kerajaan Yehuda atau selatan. Tapi kalau sumber Elohim itu kerajaan utara, yaitu Israel.
Nah, kira-kira antara tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi. Nah, pada masa itu timbul gerakan nabi-nabi yang memprotes dan menentang sinkretisme tersebut, terutama dengan dibawahi oleh Nabi Elisa, Elia. Gerakan nabi-nabi itu memengaruhi sumber E dan menjadi dasar munculnya sumber itu. Sumber E bersifat partikularistis. Pandangan teologi E mementingkan dan lebih dominan daripada relasi khusus antara Allah dan bangsa Israel. Oleh karena itu, seluruh perhatian E tertuju pada orang-orang yang dipilih dan yang percaya kepada Allah. Jadi tema utama dari sumber Elohis itu ialah pemilihan Allah. Pemilihan Allah kepada bangsa-bangsa Israel. Nah, di dalam kerangka pengertian ini, Elohis melukiskan Abraham sebagai nabi. Itu Kejadian 20 ayat 6. Kejadian 20 ayat 7. Nah, kalau kita baca nanti Kejadian 20 ayat 7, kita buat dulu bahasa Indonesia. Kejadian 20 ayat 7. Ini. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air dan yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang di atasnya, jadilah demikian. Nah, ini yang digunakan yang melukiskan Abraham sebagai seorang nabi. Dan Yakub dilukiskan sebagai pejuang Allah. Nah, sebagai pejuang Allah. Nah, ini, jadi sumber Elohis ini sama sekali tidak memuat cerita mengenai Abraham dan Lot. Cerita tentang Abraham sangat ditonjolkan pada sumber Yahwis. Tetapi tidak begitu ditonjolkan pada cerita sumber Elohis. Nah, bagi sumber Elohis, Allah adalah tokoh yang bersemayam di sorga. Yang bersemayam di sorga, ya. Yang jauh dari manusia. Allah menyampaikan kehendaknya kepada manusia melalui perantara, yaitu malaikat, mimpi, dan penglihatan. Inilah kalau berdasar dari sumber Elohis. Itu yang kedua, sumber Yahwis, sumber Elohis. Sumber Yahwis itu di utara, sumber Yahwis itu di selatan, sumber Elohis itu di utara. Nah, yang ketiga adalah sumber Deuteronomis atau sumber D. Seluruh kitab Ulangan merupakan sumber utama ketiga yang terdapat di dalam Pentateuk. Dalam bahasa Latin, Ulangan itu disebut dengan Deuteronomium. Deuteronomium. Do itu dibaca dengan doi. Deuteronomium. Dari nama inilah kemudian disebut dengan sumber D. Itu Deuteronomium tadi. Deuteronomium. Sumber D.
Dalam bahasa Inggris kan Deuteronomy itu ulangan. Nah, suatu studi dari dan penelitian kritis terhadap kitab ini menunjukkan bahwa buku ini bukan tulisan Musa. Tulisan Deuteronomy ini bukan tulisan Musa. Dan bahwa buku ini mempunyai sejarah yang agak panjang. Nah, kesaksian misalnya kitab 2 Raja-Raja 22 bahwa pada 621 sebelum Masehi sumber ini muncul pada tahun 622 sebelum Masehi di Yerusalem. Ketika bait Allah sedang diperbaiki di atas perintah Raja Yosia. Pada saat itulah para tukang yang bekerja di sana menemukan suatu naskah gulungan yang disebut dengan Taurat, yang rupanya adalah suatu bagian dari ulangan, yaitu pasal 12 sampai 26. Dengan teologi Deuteronomis ini bersifat anti-sinkretis yang diperkirakan berasal dari kerajaan utara. Anti-sinkretisme ini jelas terlihat di dalam pembaruan Deuteronomis, di mana kuil-kuil di luar kota Yerusalem diprotes dan ditutup sebagai kuil-kuil. So, kuil-kuil itu adalah pusat sinkretisme. Nah, jadi ada pemahaman mereka bahwa dengan ditemukannya sumber Deuteronomi ini, maka mereka menganggap bahwa sudah terjadi sinkretisme. Lalu akhirnya mereka berontak untuk melawan sinkretisme dan mereka melakukan pembaruan di kuil-kuil. Nah, sehingga pandangan teologis dari sumber Deuteronomi ini paling menonjol adalah panggilan Allah kepada bangsa Israel untuk menjadi bangsa pilihannya. Jadi panggilan ini, panggilan Allah itu menjadi umat pilihan, itulah tema yang paling pokok dalam sumber Deuteronomi atau sumber D. Nah, jadi kalau tadi sumber Yahwis itu cirinya ialah banyak menggunakan nama Yahweh, sumber Elohis banyak menggunakan Elohis. Sumber D ini soal bicara pemilihan Allah kepada umatnya. Sehingga nanti kalau kita baca kitab Ulangan secara keseluruhan, itu berasal dari sumber Deuteronomis yang diringkaskan. Maka contoh kita dengar ada sebuah kalimat dalam Deuteronomis itu atau Ulangan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan kita itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kata-kata ini disebut dengan Sema Israel, yang diambil dari bahasa Ibrani. Arti Sema Allah, dengarkanlah. Ini sumber yang keempat. Sumber yang terakhir adalah sumber P atau sumber priest atau sumber imamat. Nah, sumber priest ini keadaan tanpa bait Allah di Babylon. Bahaya sinkretisme dalam kehidupan agama dan bangsa yang terancam punah di antara bangsa kafir telah mendorong para imam untuk menulis segala tradisi yang ada, yang mengumpulkannya supaya jangan hilang. Dengan demikian lahirlah sumber priest atau sumber imam pada tahun 550 sampai 500 sebelum Masehi. Maksud dari sumber priest ini untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka lah bangsa kudus. Nah, jadi tadi kalau sumber Deuteronomis umat pilihan,
Kalau sumber Pris ini berbicara bangsa kudus Allah. Dalam kerangka ini, sumber Pris sangat menekankan peranan kultus. Dengan demikian, tulisan-tulisan Pris banyak menyangkut aturan-aturan kebaktian dan semua hal yang berhubungan dengan imamah. Nanti kalau dia berjumpa dengan orang mati, dia tidak dianggap najis, lalu dia akan menyucikan jubahnya dan dirinya. Kalau dia makan darah, dilarang makan darah, dilarang makan ikan yang bersisik, itu nanti diatur. Karena dia berbicara soal kekudusan dan peran imam dia di tempat yang kultus atau yang di sinagogi misalnya. Itu mereka atur soal kebaktian. Nah, sumber Pris ini menonjolkan 3 puncak, yaitu persekutuan perjanjian antara Allah dan Nuh dengan pelangi sebagai tanda perjanjian. Jadi ini persekutuan dengan Allah dan Nuh, di mana pelangi itu sebagai perjanjian. Itu puncak yang pertama. Puncak yang kedua, perjanjian Allah dan Abraham dengan sunat sebagai tanda. Jadi kalau Nuh berjanji dengan Allah, pelangi. Kalau Allah berjanji dengan Abraham, sunat. Lalu yang ketiga, perjanjian antara Allah dan Musa sebagai orang wakil dari bangsa dengan sunat sebagai tanda. Nah, inilah teori 4 sumber. Sampai di sini dulu kira-kira pertanyaan. Maaf Pak, mic-nya belum dinyalakan Pak. Oh iya. Oke, sorry. Ya baik. Kemarin saya berjanji untuk menunjukkan Alkitab Deuterokanonika. Nah, bagaimana Alkitab Deuterokanonika itu? Nah, nanti di handphone kalian pun bisa nanti di-download itu Deuterokanonika. Ya misalnya ini Tobit. Nah, Tobit itu ada asal usul Tobit, inilah riwayat hidup Tobit, garis keturunannya dari bawah ke atas adalah sebagai berikut: Tobit, Tobiel, Ananiel, Audiel, Gabael, Rafael, dan Raguel keturunan Asiel daripada suku Naftali. Ini masa muda Tobit. Nah, ini Tobit, kitab Tobit. Ini masih dianggap Katolik sebagai kitab kebenaran ya. Baru ada Yudit. Ini Yudit. Ada Esther, kitab Esther. Ada kebijaksanaan Salomo. Ada Sirah. Ada kitab baru. Ada surat Yeremia. Tambahan Daniel. Baru Susana 1. Baru Danbel 1. 1 Makabe, 2 Makabe. Inilah tambahan dari kitab-kitab orang Katolik. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kitab yang mereka akui tambahan dari kanon yang 66 kitab. Maka mereka kalau 66 tambah 12 berarti 78 kitab mereka. Kalau kita kan 66. Mereka
66 ditambah 12, 78 kitab. Nah ini apanya? Tobit dan Yudit. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini merupakan Pentateuk. Jadi kalau tadi Kejadian itu lebih menekankan Yahwis karena nama-nama Yahweh yang digunakan di sini. Banyak kata-kata Yahweh. Nah, memang kalau dalam bahasa Indonesianya tidak bisa kita lihat mana dia yang menggunakan Yahweh. Tapi kalau misalnya kita masukkan bahasa Ibraninya, misalnya kita coba dulu ini ya, tunjukkan bahasa Ibrani, nanti baru kita lihat pakai YHWH itu, Yahweh itu terlihat di apa itu di kalimatnya, sehingga dia menunjukkan memang kalimat kelima kitab itu benar-benar menggunakan bahasa Yahweh atau Elohim. Nah, misalnya seperti ini. Nanti kita temukan kalimat Yahweh. Nah, kan Beresit bara Elohim et ha samain we et ha aretz. Nah, ini kan menggunakan Elohim. Nah, ini menggunakan Elohim. Nah, dari sinilah mereka menentukan sumbernya dari mana. Apakah sumber Elohim atau sumber Elohis. Nah, karena ini yang menggunakan kata Elohim, ini sudah menjadi sumber Elohim. Tapi kalau nanti pakai Yahweh, maka dia mengatakan sumber itu sumber Yahweh. Ini masih banyak menggunakan nama Elohim. Nah, nanti kalau kita lihat misalnya mana kata-kata Yahweh, ini masih Elohim semua. Banyak menggunakan Elohim. Ini sebentar. Pak, ini pakai aplikasi ini kan, Pak? Yang mana? Yang Bapak buka tadi, Pak. Ya, bukan aplikasi. Apa namanya, Pak? Bukan aplikasi, tapi Alkitab. Alkitab namanya. Kalau aplikasinya nggak ada, Pak? Bukan aplikasi, Alkitab dalam bahasa Ibrani. Nanti kalian bisa melihat itu di Alkitab elektronik kalian, di Alkitab elektronik kan nanti ada bahasa Ibrani misalnya. Kalian lihat nanti. Nah, nanti misalnya kita kalau di Alkitab di apa saya nanti bisa kita lihat ini. Nah, apa ini terjemahannya, baru apa lebih kata per kata nanti bisa kita lihat di sini. Ini pakai apa saya pakai sebentar. Ini saya tunjukkan ya. Ini pakai namanya di sini apa namanya, Bible. Berbayar, memang berbayar. Saya beli, saya bayar. Ini saya bayar, saya beli. Jadi nanti di sini dijelaskan ada, kalau misalnya saya tidak tahu,
Misalnya Elohim. Apa arti Elohim? Nah ini dijelaskan. God in the ordinary sense, but specially used in the plural, thus especially with the articles of the supreme God. Itu artinya Elohim. Nah, ini dalam apa namanya komputer saya. Ini namanya Alkitab yang berbayar, yang bisa kita beli, ya beli. Bukan Alkitab yang sabda yang free ya, ini yang berbayar sehingga bisa dia dapat banyak informasi. Nah itu banyak sebenarnya Alkitab yang bisa kita gunakan dalam rangka studi ya. Ini kan bisa kita pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tergantung. Nanti kita bisa seperti ini, langsung dia jelaskan nanti lebih jelas. Nah, kita mau cari kata Elohim nanti, kita ketik aja di sini Elohim, nanti dia akan muncul. Ini dia akan memunculkan semua nanti apa yang mau kita cari. Ada lagi yang saya gunakan ini, yang ini lagi bisa ini juga berbayar. Ini namanya Aceword, Aceword, elektronik Alkitab ya. Ini juga seperti itu. Nanti kita mau ada tafsiran homiletik, misalnya di sini juga jelas lengkap dia. Ada tafsiran homiletik, kalau mau dia compare, ada paralel, ada cross, ada sejarahnya, ketemu sejarah. Ini sudah banyak tafsirannya. Berapa tafsiran ini banyak ini. Ini kan ada John Wesley, tafsiran John Wesley, ada tafsiran PSK. Jadi kita tinggal mau bahas apa nanti, semua di sini bisa. Nanti ada itu di apa di Play Store ya, bermacam-macam Alkitab nanti ya, untuk studi, untuk kita bisa pakai dalam rangka belajar. Biasanya kan kalau ingin tertarik lagi membahas lebih dalam, ini bisa. Nah, tergantung minat kita sebenarnya, apa yang mau kita mau kita lakukan di laptop kita itu. Daripada hanya main TikTok atau main YouTube kan bisa kita explore laptop kita itu untuk belajar lebih dalam. Sebenarnya dunia maya ini sudah banyak memberi kesempatan bagi kita. Semua pelajaran kan tinggal kita klik-klik semua. Memang ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah itu ya. Ya, jadi tergantung apa yang mau kita nanti, yang mau kita cari. Misalnya ini soal creation, kita cari klik ini soal fellowship, nanti kita sudah bisa temukan ayat-ayatnya, chapter, verse, atau kita punya link misalnya bisa. Nah begitu ya. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kenapa penulis dari Pentateuch itu tidak diketahui identitasnya, padahal selama ini kita sudah mengenal kitab-kitab dari Pentateuch, bahkan kita seringkali membaca-baca kitab Pentateuch, begitu Pak? Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh di Astrak tadi, bahwa
ada 1000 tahun setelah kematian Musa sebenarnya itu kitab kelima kitab itu maksudnya ditulis dengan penulisan ulang, ada tim redaksionalnya, ada redakturnya dan sebagainya. Nah, tidak diketahui penulisnya, maksudnya karena banyaknya orang yang tergabung dalam tim penulisan kitab itu. Jadi tidak hanya diklaim satu orang. Kalau diklaim satu orang nanti yang menulis, maka itu tadi timbul kecurigaan tadi. Nggak mungkin satu orang menulis 5 buku. Apalagi buku itu masih ditulis, dia sudah mati. Itu kan tidak mungkin. Berarti ada orang lain yang ambil bagian dalam penulisan itu, yang tidak mau disebut namanya. Tidak mau disebut namanya. Karena ya bagi mereka bukan soal nama, tapi bagi mereka ialah soal bagaimana cerita itu. Mengambilkan nasiku itu nggak mau tahu aku kau. Cerita itu bisa diketahui orang, dikenal orang. Cerita. Nah, kalau coba kita bayangkan setelah 1000 tahun baru ditulis, terkadang itu kan tidak bisa lagi diingat cerita itu, cerita lisan. Cerita lisan itu tidak bisa kita ingat lagi aslinya. Nah, coba kita bayangkan seperti ini ya. Saya share lagi. Nah, misalnya sebentar. Nah, Yesus itu mati sebentar ya. Yesus mati itu kan tahun 33. Ini Yesus mati. Lalu kitab Matius, Markus, Lukas kemarin itu kan ditulis tahun 60-an. Katakanlah sampai tahun 80-an. Berarti jarak ini ke sini berapa tahun dia? Kira-kira. 27, Pak. Ya, 27 tahun kan? Nah, kalau berarti ini 27 tahun, tradisi lisan itu saja yang keempat Injil kemarin yang sinopsis itu sudah mengalami banyak bukan kesalahan, banyak versi kan, makanya Injil sinoptik kan ada 4 penulis yang memandang sama soal kehidupan Yesus. Itu 27 tahun sudah terjadi perbedaan pemberitaan karena tradisi lisan itu ditulis lagi. Jadi coba kita bayangkan di sinilah misalnya Musa mati, baru di sini ditulis kitabnya setelah dia mati 1000 tahun. Masih bisa nggak kita bayangkan yang ditulis di sini itu sesuai dengan apa yang terjadi ketika Musa hidup? Nah, ini kan pertanyaan. Nah, makanya banyak usaha-usaha setelah ini nanti, setelah adanya kritik terhadap siapa penulis Pentateuch ini, maka lahir nanti kritik bentuk, kritik sastra, kritik aparatus teks. Banyak kritik-kritik terhadap Alkitab. Artinya untuk menguji kebenaran Alkitab.
Nah ini yang terjadi. Nah jadi kalau ada usaha untuk mengkritisi kebenaran kitab suci itu, bagi kita itu biasa. Tapi ada agama yang tidak mau dikritisi kitab sucinya kan? Kalau kita biasa. Jadi kalau dihina-hina orang pun kita, dalam arti dikatakan Alkitab itu bertentangan, tidak sesuai, Alkitab itu data-datanya bertolak belakang dari yang satu dengan yang lain, itu biasa. Kalau kita sudah biasa itu, karena Alkitab itu bisa dikritik. Tapi di kitab-kitab suci lain belum tentu bisa seperti kita, terbukanya terhadap kritik. Nah di situ, jadi tidak diketahui penulisnya. Coba kita bayangkan, ini 1000 tahun masanya. Tidak tahu kita lagi siapa yang menulis itu, yang mengedit pertama pun mungkin sudah mati, belum terbit itu udah mati dia. Mengedit kedua apalagi, mengedit ketiga. Katakanlah mereka waktu itu usianya bisa sampai 200 tahun, 300 tahun. Tapi usia tertinggi di Alkitab kan masih Metusala ya. 99 berapa? 6 ya. Itu bapaknya Musa kan? Bapaknya Abraham. Nah setelah itu kan umur kita hanya berapa? Berapa umur kita dikasih Tuhan sekarang? Siapa yang tahu? Berapa umur kita dikasih Tuhan sekarang? Nggak tahu. Ini nggak percaya, baca nanti Kejadian 6 ayat 3. Nah ini kalau kita baca Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Ini kok lari apanya? Kejadian 6. Iya Pak, beda Pak. Udah ya. Kejadian Yang 6. tadi pun Kejadian 20 ayat 7 beda dari punya Bapak sama punya saya. Ya beda di sini. Coba di yang satu lagi saya baca ya. Di sini. Kejadian 6 ayat 3. Ini. Berapa usia kita? 120. Itu 120 tahun saja. saja kan? Saja kan? Itu kalau kalian kuat. Kalau kalian kuat menjaga kesehatan, menjaga pola hidup, pola makan, pola tidur, pola istirahat. 120 tahun. Tapi karena tidak mampu, maka pemazmur katakan berapa? 70. Karena nggak mampu kita sampai 120. 70 pun udah hebat itu katanya. Bahkan 80 pun sudah sakit-sakit. Tapi Tuhan sudah kasih kita batas usia kita 120. Kalau kalian mau. Tapi kalau masih makan enaknya, semua dimakan, ya nah, nggak sampai 70. Makanya ada prinsipnya, itu sudah saya sampaikan sama kalian dulu kan. Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Belum sempat, udah aku sampaikan ke belum? Apa artinya itu? Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Apa artinya? Artinya ialah kalau kita banyak makan, rakus ya, banyak. Ya kan tentu penyakit banyak datang. Penyakit gula, penyakit darah tinggi, kolesterol, jantung. Akhirnya waktu kita makan itu pendek. Ya mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun nggak sampai. Pendek waktunya makan. Tapi kalau waktu kita makan sedikit, secukupnya, waktu kita makan itu panjang, bisa mungkin 120 tahun. Cuma kan kita bukan soal secukupnya, makan kita kan kalau ada piring
Nggak bisa lagi kucing melompat katanya. Karena saking banyaknya gini. Ini banyak. Rasul mengatakan, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Tapi kalau kalian misalnya pergi ke restoran, ada 10 jenis makanan, semua mau diembat kan. Yang 10 jenis itu kumpulkan satu piring. Wow. Kalau makan secukupnya, jangan makan semua. Makan yang tak pernah kau lihat lah. Kalau nasi kan ada di rumah, jangan. Saksang, udah sering, jangan. Panggang, udah sering, jangan. Tapi misalnya ada di situ spaghetti, wah makanlah itu. Ada hot dog, wah makanlah itu. Ada Burger King, makanlah itu. Itu yang tidak ada di rumah itu makan. Dari 10 jenis itu, yang sudah biasa-biasa itu jangan dimakan. Yang secukupnya, mana yang bergizi, yang baru, ya itulah. Kadang kan kalau makan di restoran, langsung amin, semua bertuju ke makanan itu. Kalau saya enggak, saya pergi ke buah dulu. Buah pasti sedikit disediakan oleh restoran. Buah. Lalu kita makan buah dulu, udah kenyang kan? Makan nasi sedikit. Ambillah kemana yang cocok untuk tubuh kita. Kalau nasi keduluan, habis makan kita mau cari buah, nggak ada lagi. Habis, bukan orang. Ya cari buah dulu. Kan nggak antri itu kan, orang antri ke makan buah kita. Ada di situ sop, ya minum sop, makan sop. Itu udah lumayan, itu udah kenyang. Sambil nunggu antri habis. Habis semua antri baru kita makan. Pilihlah secukupnya saja, jangan ambil banyak lagi. itu makan secukupnya. Jadi 120 tahun tadi umurnya. Semoga nanti kita sampai ke sana semua. Kalau sudah 120 tahun, bisa beberapa presiden kita lewati kan. Itu. Sekarang kalian kan masih 2 presiden ya. SBY dan Jokowi kan. Nah itu. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Cukup ya. Jadi minggu depan kita akan bahas lanjutan tadi yang akan membahas nanti teks-teks perjanjian lama. Kalau tadi itu kan teori sumber. Bagaimana sumber-sumber perjanjian lama itu terdiri dari 4 sumber tadi, Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Pris. Jadi walaupun dalam kenyataan masih ada usaha daripada orang-orang percaya yang mengatakan bahwa yang menulis kitab itu tetaplah Musa. Memang ada alasan mereka. Nah, teori sumber itu masih disangkal oleh mazhab yang mengakui penulis Pentateuch itu adalah Musa. Keyakinan mereka itu dibuktikan dalam kitab Ulangan yang dijelaskan bahwa ini Ulangan 1 ayat 5 nanti dikatakan begini, di seberang sungai Yordan di tanah Moab, Musa menguraikan hukum Taurat itu katanya. Jadi Musa menguraikan hukum Taurat itu katanya. Dan hal ini dipertegas lagi pada pasal 31 ayat 9. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya lah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut Taurat perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel juga dalam pasal 31 sampai 26. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada Lewi pengangkut Taurat perjanjian demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping Taurat perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Dan pendapat ini juga yang diperkuat dalam catatan Nehemia, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka minta kepada Ezra ahli Taurat itu supaya membawa kitab Taurat Musa. Jadi Taurat Musa berkali-kali dikatakan membawa Taurat Musa. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat,
Nah, ini kan menunjukkan bahwa Musa yang menulis, lalu ambillah Taurat ini, kitab Taurat ini, itu berarti Musa lah yang menulis kitab Musa. Tapi ini kan yang dia tulis hanya kitab Taurat. Nah, ini yang menjadi pertentangan terus. Nah, bukan semua kitab kelima kitab tadi. Nah, tapi menurut mereka ya Musa yang menulis. Nah, hal itu diperkuat lagi dalam catatan Perjanjian Baru, misalnya yang dipesan Musa, nah Markus 1 ayat 41. Di dalam kitab Musa, ini kitab Musa, Markus 12:26. Segala kitab Musa, Yohanes 5:47. Musa memberi Taurat, Yohanes 1:19, perintah Musa. Nah, ini membuktikan bahwa Musa lah yang menulis kitab Taurat atau Pentateukh itu semua. Ini golongan yang masih meyakini bahwa Musa lah penulis dari kitab Pentateukh itu. Nah, ya sampai sekarang ini masih perdebatan. Ya, tidak apa-apa. Kitab ini masih bisa dikritisi, saya katakan tadi, masih bisa diberi masukan. Makanya nanti kalau masuk tafsiran kita ada kritik teks, ada kritik bentuk, kritik sastra, Sicht im Leben, itu latar belakang kehidupan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya, itu terbuka dalam tafsiran-tafsiran. Sehingga kitab suci kita itu terbuka untuk dikonfrontir, dikonfirmasi untuk mencari kebenaran. Jadi kita tidak pernah menutup kemungkinan itu. Makanya kita tidak pernah pusing kalau ada orang mengkritisi Alkitab, tidak apa-apa. Kita tidak pernah benci kepada orang yang melakukan. Tapi kalau kitab suci lain, coba jangankan dikritisi. Kalian saja kayak kata-katanya salah, bisa nanti masuk bui kan? itu mereka. Kita tidak perlu seperti itu. Kalau dikatakan pun aneh-aneh, ya silakan saja. Kitab kita terbuka untuk dikritisi. Nah, begitu ya, sampai di sini dulu pelajaran kita. Minggu depan kita akan masuk pada teks-teks Perjanjian Lama. Apa-apa saja teks-teks Perjanjian Lama itu nanti akan kita lihat. Ada Masora, ada Targum, ada Septuaginta, nanti kita akan bahas di sana. Ya, baik. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan Komti menutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami tadi Tuhan telah menerima pelajaran dari dosen kami Tuhan, kiranya apa yang diajarkan oleh dosen kami dapat berguna bagi masa depan kami. Dan kami juga berdoa buat dosen kami Tuhan, beri dia kesehatan, kekuatan juga Tuhan, buat keluarganya juga Tuhan yang berkati, agar terus bisa mendidik kami. Dan kami juga berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan, berkati mereka, tetap beri mereka kesehatan serta rezeki, agar bisa tetap menyekolahkan kami. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya itu ampunkanlah segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat sore. Horas menjojua Jahobu. Menjojua, Pak.